Perkenalkan, nama saya Christine Gula, NIM 2002-07012, Prodi D3 Keperawatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan janin di dalam kandungan, mulai dari trimester pertama, kedua, ketiga, dan cara perhitungan kebutuhan gizi untuk ibu hamil. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan janin dalam kandungan dimulai dari trimester pertama, kedua, dan ketiga. Jadi saya bahas satu persatu. Saya mulai dari trimester pertama. Jadi pada trimester pertama ini, pada minggu ketiga, seiring telur yang telah dibuahi berkembang, sebuah kantong embrio dan plasenta juga ikut terbentuk, sehingga sel darah terbentuk dari ratusan sel lainnya ikut juga berkembang, lalu sirkulasi darah pun mulai ikut dimulai. Pada akhir minggu yang keempat, tabung jantung janin sudah ada dan dapat berdenyut sekitar 65 kali dalam 1 menit. Di akhir bulan pertama, janin sudah berukuran sepanjang 0,6 cm, lebih kecil dari butiran nasi. Kita juga akan mengetahui mulai mengalami gejala kehamilan seperti mudah lelah, payudara mulai membesar, peningkatan level hormon HCG, dan menyebabkan menstruasi berhenti, dan ini biasanya dijadikan tanda awal untuk kehamilan. Kemudian pada minggu yang ke-6, wajah, lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah dan tenggorokan sudah mulai terbentuk, sehingga janin sudah mulai terlihat dan melengkung seperti huruf C. Pada minggu yang ke-7, janin mulai membentuk tangan, kaki, dan rahim hingga kini telah berukuran 2 kali lipat. Kemudian pada minggu ke-8 hingga ke-10, janin telah berhasil melalui masa kritis dan dari perkembangan organ struktur tersebut, sehingga struktur tubuhnya telah berukuran hampir 3 cm panjangnya, sehingga semakin banyak bergerak dan semakin terlihat seperti manusia. Jadi pada minggu ini bayi dalam kandungan telah siap untuk berkembang. Kemudian pada minggu ke-11 hingga pada minggu ke-13, otak bayi akan berkembang dengan pesat. Ginjalnya mulai mengeluarkan urin dan jari-jarinya sudah bisa mengepal seperti tinju. Kemudian panjang bayi akan mencapai 8 cm dan memasuki minggu ke-12, alat kelamin bayi sudah mulai dibentuk. Kemudian trimester kedua. Memasuki trimester kedua, resiko keguguran akan ikut menurun karena kandungan akan semakin kuat dan berkembang, sehingga berat bayi juga dalam kandungan mencapai 42 gram dengan panjang mencapai 9 cm. Tulang dan tenggorokannya juga semakin mengeras, sehingga kemampuan menendang ikut meningkat. Mungkin Anda merasakan tendangan dan melihatnya membuat berbagai ekspresi melalui pemeriksaan USG atau ultrasound khusus, misalnya USG 3 dimensi atau 4D. Ini dijalani pada saat pemeriksaan ke dokter. Kemudian pada minggu ke-14 dan ke-15, indera parasnya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Bayi akan mengalami lonjokan. Perubahan pada minggu ke-16 ini, alat kelaminnya telah berkembang dengan baik, sehingga bisa terlihat pada saat pemeriksaan USG. Kemudian pada minggu yang ke-19, bayi dan kandungan sudah bisa mengatur suara sendiri. Kemudian memasuki minggu yang ke-20, bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi sejenis kotoran dari janin yang bernama meconium. Bayi akan semakin terlihat seperti manusia kecil pada usia kehamilan yang memasuki minggu yang ke-22. Ia juga bisa merasakan gerakan dan mulai menumbuhkan rambut. Bayi akan bertambah berat karena ia sudah memiliki lemak. Kemudian pada minggu yang ke-26, bayi mulai bisa menghirup
dan mengeluarkan cairan plasenta atau air ketuban yang merupakan pertanda baik, karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernapas. Kemudian pada minggu yang ke-27 kehamilan, bayi dalam kandungan akan telah bisa membuka dan menutup matanya, menghisap jari-jarinya, bahkan cengukan. Ini Anda mungkin rasakan merasa geli karena ia melakukan hal ini. Kemudian pada trimester yang ketiga, memasuki trimester yang ketiga ini berat bayi bisa mencapai 1 kg dengan otot dan paru-paru yang semakin berkembang sehingga terus bertumbuh mengikuti perkembangan sel saraf otaknya. Kulitnya yang keriput menjadi lebih halus diakibatkan lemak tubuhnya yang semakin berkembang atau bertambah. Ia bisa berkedip, menumbuhkan bulu mata, kuku, dan rambut yang lebih banyak. Kemudian pada trimester yang akhir ini atau terakhir ini, bayi akan lebih banyak menambahkan berat badannya hingga secara keseluruhan bisa mencapai sekitar 3 kg dengan panjang 40 cm. Kemudian hingga pada minggu yang ke-34, sistem saraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sering atau seheboh sebelumnya. Bayi dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul pada minggu yang ke-36 seiring tanggal persalinan mendekat. Pada minggu yang ke-36 ini sering mengalami keputihan kontraksi memasuki minggu yang ke-37, dan air ketuba mungkin akan pecah pada minggu yang ke-39. Jika hal ini terjadi, maka ini artinya adalah akan segera melalui proses persalinan. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan tentang proses perkembangan janin di dalam kandungan dimulai dari trimester pertama, kedua, dan ketiga. Jadi saya akan melanjutkan perhitungan daripada gizi ibu hamil. Baik, sekarang saya akan melakukan perhitungan gizi pada ibu hamil. Jadi pertumbuhan janin dalam kandungan dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil. Jadi status gizi yang menentukan berapa kenaikan berat badan yang ideal untuk ibu hamil itu, misalnya orang dewasa mulai dari 19 tahun sampai 70 tahun itu status gizi ibu hamil tersebut dapat kita nilai dengan menggunakan perhitungan indeks massa tubuh atau IMT. Jadi rumus daripada IMT itu adalah berat badan dalam satuan kilogram per tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Jadi untuk lebih jelasnya, sebagai contoh di sini ada kasus seorang ibu hamil mempunyai berat badan ideal yaitu 50 kg dan tinggi badan 160 cm. Status gizi daripada ibu hamil tersebut dapat kita tentukan dengan perhitungan IMT, di mana IMT-nya sama dengan 50 kg per 1,6 kuadrat. Ini kita dapat dari tinggi badannya tadi adalah 60 cm. Jadi karena ini cm, jadi kita bawa satuan cm ke meter, maka 160 cm itu jika dikuadratkan dibawa ke meter maka 1,6 meter. Jadi hasil dari perkalian 50 kg kali 1,6 kuadrat adalah 19,5. Jadi dengan nilai IMT 19,5 maka status gizi ibu hamil tersebut adalah tergolong normal. Di mana kita tahu bahwa tergolong normal dari tabel perhitungan indeks massa tubuh. Jadi di sini ada normal, kurang, overweight, obesitas. Jadi tadi termasuk daripada normal. Ini IMT daripada normal itu adalah 18,5 sampai 25,0. Jadi status gizi ibu hamil tersebut adalah normal.